Permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada korban perbudakan yang dilakukan oleh negeri kincir angin pada masa lalu menyisakan sejumlah pertanyaan. Betapa tidak, Mark Rutte tidak secara spesifik menyebut Indonesia dalam permintaan maaf yang dia sampaikan di hadapan perwakilan organisasi yang mengadvokasi pengakuan konsekuensi perbudakan di Den Haag, Belanda. Dalam keterangannya, Rutte menyampaikan lebih dari 600.000 pria, wanita, dan anak-anak di Afrika diperbudak dan dikirim ke benua Amerika seperti Suriname dan Curaçao. Di Asia, dia menyebut ada sekitar 660.000 orang sampai 1 juta orang yang diperdagangkan. Namun, Rutte tidak menyinggung perihal jual beli budak di Batavia hingga sistem kerja paksa atau Kulturstelsel yang diterapkan Belanda sejak periode 1830-an. Tot 1814 werden ruim 600.000 tot slaafgemaakte Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar het Amerikaanse continent verscheept door Nederlandse slaafhandelaren. De meeste naar Suriname, maar ook naar Curaçao, Sint Eustatius en andere plaatsen. Menurut sejarawan Indonesia Boni Triana, hal ini terjadi karena praktik perbudakan tidak lagi melekat secara mendalam di kehidupan masyarakat Indonesia. Ada problem generasional dan pengetahuan publik yang menyebabkan kita tidak punya pengetahuan kolektif mengenai perbudakan. Di Indonesia itu saya bilang karena sudah terlalu jauh, sekitar 4-5 generasi sebelum kita. Sehingga pengetahuan tentang masalah perbudakan itu tidak banyak diwariskan ke kita, kata sejarawan Indonesia Boni Triana. Selain itu, praktik perbudakan yang berlaku di Indonesia saat itu juga tidak pernah dijelaskan secara mendetail dalam pendidikan formal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara lainnya yang secara konstan menurunkan pengetahuan mengenai praktik perbudakan serta memiliki memori yang kuat mengenai hal tersebut. Boni menyebut, Indonesia tidak pernah belajar tentang sistem perbudakan, bagaimana sistem itu dilakukan, siapa saja yang jadi budaknya. Kita tidak punya pengetahuan itu sehingga merasa perbudakan bukan menjadi bagian dari kita padahal dia eksis, kata sejarawan Indonesia Boni Triana.